Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara, semua firman Allah itu pasti bermanfaat buat manusia. Hanya kita mungkin tidak punya semua cara untuk mengetahui apa manfaat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk manfaat hadis-hadis Nabi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Allah tidak menguraikan manfaat berdamai di sini. Tetapi ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan sedikit tentang manfaat dari berdamai yang dalam bahasa Islam itu adalah silaturahim. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, sebenarnya bahasanya itu barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahmi. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu ternyata bersifat ilmiah. Beberapa abad kemudian dan belasan abad kemudian sampai kini begitu banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menjelaskan tentang makna dan terutama manfaat dari silaturahim atau silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Misalnya baik Michael Babyak dan kawan-kawan dalam satu penelitian mereka mencoba untuk menghubungkan antara komunikasi yang baik, yang positif, yang ditandai dengan kata-kata yang ramah tamah, sikap yang membantu, dengan usia panjang. Dan hasilnya menarik, karena ternyata orang-orang yang berkomunikasi yang positif atau yang suka bersilaturahim, itu ternyata mereka rata-rata usianya lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang punya kebiasaan sebaliknya, yakni orang yang tidak suka untuk bersilaturahim, yang tidak suka untuk bersilaturahmi, yang mengucapkan kata-kata yang tidak ramah, yang memusuhi, bahkan ditandai dengan kebiasaan untuk memotong pembicaraan orang lain. Jadi orang-orang ini ternyata usianya itu lebih pendek. Dan penelitian ini sangat lama, memakan waktu 22 tahun. Dengan mengambil sampel orang-orang Amerika berkulit putih sebanyak 750 orang. Dan penelitian ini sebetulnya juga mengkonfirmasikan apa yang pernah dilakukan oleh Philip Zimbardo, seorang psikolog yang melakukan penelitian dengan cara menempatkan dua mobil, ya, mobil yang sama, satu di Bronx di New York dan satu lagi di Palo Alto di California. Kedua daerah ini berbeda karena Bronx itu adalah daerah yang dihuni oleh orang-orang yang merasa terasing dengan sesamanya, ya. Jadi silaturahimnya itu kurang. Dibandingkan dengan
penduduk di Palo Alto yang masih suka menyapa satu sama lain, jadi masih masih lebih ramah. 3 hari kemudian, ternyata mobil yang ditaruh di kedua tempat itu berbeda. Karena apa? Karena mobil di Palo Alto itu ternyata tidak ada yang mengganggu, kecuali ada orang yang, menutupkan kap mobil karena waktu itu hujan turun. Sedangkan di Bronx, mobil itu setelah 3 hari, itu hancur. Kacanya dipecahkan, ya, bodinya dipukul, kemudian juga onderdilnya diambil, ya, pokoknya sampai tanpa bentuk. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang, kurang silaturahim, yang terasing dengan sesamanya, itu punya sifat yang agresif, cenderung untuk merusak lingkungan, ya, baik itu barang-barang dan juga melukai orang lain. Nah, saudara sekalian, hari ini kita merayakan Idul Fitri, merayakan Lebaran. Mari kita camkan, kita ingat dan kita niatkan bahwa hari Lebaran yang ditandai dengan silaturahim di antara kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kawan-kawan, hendaklah kita niatkan bukan sekadar budaya, tradisi, atau formalitas. Mari kita niatkan hal ini sebagai sebuah kebutuhan buat kita. Untuk membuat tubuh kita itu merasa sehat, merasa nyaman. Karena penelitian-penelitian yang lainnya yang tidak saya sebutkan, itu menunjukkan bahwa ternyata orang-orang yang komunikasinya bagus, yang suka bersilaturahim, itu membuat organ-organ tubuh mereka itu bekerja dengan lebih baik, ya. Jantung yang sehat, darah yang mengalir dengan normal, dan lain sebagainya. Sementara diketahui bahwa ternyata orang-orang yang merasa terasing, yang kurang silaturahim, ya, yang agresif terhadap sesamanya, mereka menjadi orang yang cenderung menderita stres. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak penyakit yang mereka derita. Ada yang menderita kanker, ada yang sakit jantung, ada yang TBC, ya, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi mari kita niatkan, ya, mudah-mudahan hari Lebaran ini memotivasi kita untuk senantiasa merawat bahkan meningkatkan silaturahim kita dengan siapapun, khususnya dengan keluarga dekat kita. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.